Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar, memperbaiki diri. Taubat dan taklim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun. Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir dengan doa. Dan takdir itu bisa dirubah-rubah. Suka-suka Allah dong. Orang Allah yang nulis takdir, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang dia tulis dan bisa menetapkan. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah putus asa dulu. Wah, kayaknya memang takdirnya nggak bisa. Orang yang jahat kayak saya, yang pernah punya masa lalu yang kelam, menikah dengan akhwat yang hafizoh dari pesantren apa gitu. Kan kayaknya takdirnya nggak. Orang yang soleh, orang yang menjaga diri dengan orang yang menjaga diri. Orang yang soleh dengan orang yang soleh. At-thayyibin lit-thayyibat. Orang yang baik ketemu orang yang baik. Tapi kan saya mah orangnya udah keburu gak baik duluan. Sekarang lagi belajar jadi orang baik tapi belum baik-baik amat. Sedangkan dia mah udah terpelihara dari dulu. Kayaknya kita mah gak sekufu, gak selevel, beda dunia. Dan satu dunia putih, satu dunia hitam. Ini gimana nih gak ketemu nih? Takdirnya mungkin kita emang gak layak untuk dia. Tetapi dengan doa, Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk mengganti takdir. Teman-teman, kalau Allah mau membalas setiap dosa kita itu dengan satu musibah, kayaknya kita nggak punya kesempatan untuk bahagia dalam hidup. Musibah aja terus. Karena dosa kita itu terlalu banyak. Mata kita dosa, lisan kita dosa, telinga kita dosa. Belum lagi yang dihitung tuh yang batin ya. Ini ngitung yang zahir-zahir aja udah banyak nih. Apalagi ngitung yang batin. Batin itu dosa apa? Dosa hati. Ngerasa yang gak nyaman, dengki, iri, cemburu, segala macam. Itu udah dosa. Pikiran, mikirin yang jelek-jelek tentang orang lain udah dosa. Jadi kalau kita mau dibalas setiap dosa dengan satu musibah, hidup kita itu adalah pergantian antara satu musibah dengan musibah yang lain. Makanya Allah berfirman, wa ya'fu an katsir. Sebagian besar dosa kita itu gak dibalas sama Allah sebetulnya. Jadi jangan suudzon dulu sama Allah. Allah biarin aja dulu supaya kita punya kesempatan bertobat. Jebakan-jebakan setan tuh suka gitu ya. Dia bilang, rugi lo sholat tapi masih buat dosa. Akhirnya kita jadi malas sholat. Padahal sholat itu cara kita untuk ninggalin dosa. Inna sholata tanhal fahsya'i wal munkar. Itu sifat dari sholat itu mencegah kita dari dosa. Udah Ustaz tapi gak tercegah. Lihat, minimal ada rasa feeling guilty kan. Itu bukankah itu bagian dari progres spiritual dalam diri kita? Mulai ngerasa gak enak, mulai ngerasa malu. Bukankah malu itu bagian dari iman? Berarti sholat membangun keimanan kita. Bukankah muraqabah itu bagian dari iman? Merasa dipantau oleh Allah. Mulai merasa setelah itu nyesal. Dulu gak ada nyesalnya, habis buat dosa biasa aja, malah bangga, malah cerita-cerita. Sekarang malah nyesel. Masih buat dosa sih, tapi setidaknya udah nyesal. Maka terusin sholatnya. Perbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki diri kita dari dosa. Oh mungkin sholat kita masih kurang tepat waktu. Oh mungkin sholat kita masih belum di masjid. Oh mungkin sholat kita belum di shaf pertama. Oh mungkin sholat kita belum banyak ditutup dengan istighfar setelah sholatnya, doa dan seterusnya. Perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Sebagaimana kata Umar, wahai diriku, kalau kamu punya masalah jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar, tapi bilang wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Serahkan kepada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya Allah pengen nikah, ya Allah pengen rezeki, ya Allah pengen kerjaan, ya Allah pengen anak, ya Allah pengen apapun yang kebaikan-kebaikan, ya Allah. Bukan yang lainnya. Yang penting jangan bikin Allah kecewa, itu aja. Kalau kita nggak bikin Allah kecewa, kita masih tetap bisa ngandelin Allah. Begitu kita ngecewain Allah, nggak bisa ngandelin apapun. Kalau kita mengandalkan Allah, maka Allah akan menggunakan segalanya untuk kebaikan kita. Kalau kita nggak bisa mengandalkan Allah, maka kita kehilangan segalanya. Sehingga ulama bilang, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segalanya.
Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni. Selama ini kita baca enggak? Tahu artinya? Hampir. Apa arti wajburni? Bukan paksa aku dong Allah, enggak. Padahal arti jabar juga yang memaksa kepada kehendaknya. Tapi kalimat wajburni, makna jabar di sini makna yang ketiga di antara 3 makna jabar, yaitu yang mengobati sakit hati. Kalau mau ngelamar seorang cewek, sebelum kita datang ke calon mertua, lobi dulu ke langit pemilik hati mertua. Minta kepada Allah yang menggenggam hati. Begitu di depan pintu pagar, la haula wala quwata illa billah. La haula sampai 100 kali. Kenapa 100 kali? Sampai yakin banget ya Allah lah yang menentukan hati seseorang hamba. Bisa dibolak-balik. Bisa jadi awalnya si calon mertua ini udah punya calon sendiri buat anak yang perempuannya. Akhirnya orang tua calon mertua tadi yang udah punya rasa srek kepada yang lain tiba-tiba berubah pas ngelihat kita. Wah, ini nih calon menantu saya nih. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu Allah gak mungkin ngecewain kita. Ternyata ciri yang paling jelas orang yang imannya baik adalah sabarnya. Makin baik imannya, harusnya makin kuat kesabarannya. Jadi orang yang paling beriman itu tidak dilihat dari wawasan agamanya. Itu lebih kepada orang yang berwawasan luas, yang ilmunya banyak. Tapi belum tentu orang yang wawasannya luas adalah orang yang paling baik imannya. Belum tentu. Bukankah iblis itu wawasannya luas? Dia mengerti banyak hal yang bahkan kita nggak ngerti. Iblis ngerti tentang dunia di langit. Iblis mengerti tentang alam yang ada di surga, alam yang ada di akhirat. Iblis tahu, bahkan udah masuk surga. Jadi ilmu iblis lebih banyak daripada kita sekarang. Tapi kenapa iblis malah tidak sebanding antara ilmunya, wawasannya dengan ketakwaan dan kesolehannya? Karena iblis tidak sabar dengan sebuah ujian. Ujian iblis apa? Eksis. Mana jodoh saya kok gak muncul-muncul? Sabar aja. Pertama saya suruh sabar, nanti setelah itu saya suruh cepet-cepet. Pertama sabar aja lah gitu. Kenapa? Kalau jodoh kita belum muncul, berarti Allah sedang mendandan dia di taman surga. Dan kalau kita sampai mati dalam kesabaran, jodoh kita gak muncul-muncul juga, berarti kita ingin segera dipertemukan dengan jodoh kita yang abadi, yang lebih cantik, yang paling keren banget, yang luar biasa, yang kalau dia muncul di dunia, maka cahaya matahari itu akan hilang gara-gara cahaya dia. Yang kalau sehelai selendangnya jatuh ke bumi, maka antara langit dan bumi itu akan harum semuanya dengan kasturi. Yang kalau, air liurnya jatuh setetes ke lautan, seluruh lautan itu akan menjadi manis. La tahzan, jangan khawatir kalau kita istiqomah. Orang yang istiqomah itu kan identiknya kadang-kadang dia kayak kesepian ya, sendiri, gak punya teman. Terutama ketika dia hidup di lingkungan yang lain pada seru-seruan, dia sendiri yang gak seru. Akhirnya kayak gak dilibatin. La tahzan kalau kita ngerasa sendiri. Kenapa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami yang akan nemenin kamu. Siapa kami? Allah dan para malaikat. Cuman kita gak ngelihat doang. Tapi sebetulnya kita tuh punya geng. Kalau kita ngerasa gara-gara istiqomah jadi sendiri, la tahzan, jangan khawatir, jangan berkecil hati. La tahzan, jangan sedih. Kami temenin kamu di dunia, dan nanti kami temenin kamu di akhirat. Allah yang janjiin bakalan nemenin kita. Orang yang ngejauhin kita nggak ada pengen ngejauhin orang. Kalau kita yang pengen ngejauhin orang lain, itu beda babnya. Itu kesannya kita kayak eksklusif gitu, nggak boleh. Tapi kalau orang yang ngejauhin kita gara-gara nggak bisa diajak happy-happyan, seru-seruan kayak gitu, la tahzan, jangan sedih. Nahnu awliya'ukum, kami akan. Pengen nggak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja nggak berani ya, karena kita nggak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita nggak berani karena menganggap itu nggak realistis. Masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, kalau kita bilang nggak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun fayakun?
Masalahnya kita nggak yakin untuk bilang pengen begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu. Kenapa? Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abracadabra. Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya? Belajar yakin kepada Allah. Perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Gak ketemu Jibril 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha wallaili idza sajad ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Makin romantis doa sama Allah, Allah tuh makin seneng. Dan Allah tuh seneng banget sama orang yang rajin berdoa. Kalau ada yang bilang jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, gak enak gitu, itu salah. Manusia kalau kita banyak minta dia gak suka. Tapi Allah justru dia gak suka kalau kita gak minta. Sehingga doa itu dalam Islam dianggap sebagai ibadah. Orang yang paling Allah cinta itu justru yang banyak minta. Dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, gitu tuh Allah suka banget. Orang yang gak pernah doa itu adalah orang yang sombong, ngerasa dia bisa hidup sendiri tanpa Allah. Orang justru makin banyak doa menunjukkan penghambaan dirinya bagus kepada Allah. Dia ngerasa la haula wala quwata. Saya tuh nggak punya daya dan upaya sama sekali illa billah. Makanya minta kepada Allah. Sal tu'tah, minta pasti dikasih sama Allah. Teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Pahit getir kehidupan Asiyah istri Fir'aun. Pahit getir kehidupan Ayyub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita. Allah lagi perhatian sama kita. Makin kita lama curhat sama Allah, makin Allah sayang sama kita. Makin kita lama curhat kepada manusia, makin dia sebel sama kita. Bayangin kita telepon teman kita, baru juga 10 menit, maaf ya udah lowbat. Manusia, tapi Allah sami'un, maha mendengar. Arti maha mendengar ini, Allah tuh gak pernah bosan ngedengerin curhat hambanya. Jadi kalau kita pengen curhat yang panjang, yang gak akan pernah dicuekin. Kadang-kadang kita curhat lewat telepon ke teman kita, di loudspeaker dia ngapain gitu ya. Kok gak ada suara dia, kok diam-diam aja. Kamu dengar kan? Dari jauh dia langsung lari, iya dengar, terus pergi lagi. Itu manusia, Allah enggak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita tanya ke Allah pengen curhat, Allah bukan menjauh. Apa-apa, sini dekat. Allah malah mendekat pada kita. Apa? Wahai hambaku ada apa? Kalau teman kita menjauh, kalau Allah mendekat, coba. Sami'un qaribun. Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Aufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat.
Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras, yang kuotanya itu habis setiap hari karena kita nggak sengaja mungkin ngelihat sesuatu yang nggak boleh, ngedengar pembicaraan yang tidak baik, sehingga iman kita tuh ngedropnya lebih cepat daripada handphone kita. Kalau kita selalu disiplin dan hati-hati banget dengan handphone kita, begitu udah mulai muncul peringatan handphonenya udah lowbat di bawah 10%, kita langsung nyari colokan listrik. Bagaimana dengan iman ketika kita ngerasa lowbat? Colokan listrik iman adanya di dalam majelis-majelis ilmu. Sehingga kalau kita sehari ngerasa iman kita lagi drop, kita harus langsung mencari booster iman. Kadang-kadang apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang Allah perintahkan. Allah menyuruh kita tinggalkan riba, tapi kan riba itu menguntungkan versi kita. Versi Allah rugi. Pakai hijab, tapi kan gerah versi kita. Versi Allah itu baik. Buktiin kalau kita mengikuti maunya Allah, apapun resikonya gak bakalan rugi, pasti berhasil, pasti itu. Buktiin dulu. Kalau kita udah buktikan dengan hal yang kecil, nambah iman. Dikasih lagi yang berikutnya, nambah lagi iman. Makin lama makin kuat iman. Begitu udah mantap, Allah kasihlah sebuah tugas besar dalam hidup, dan kita akan menjalaninya dengan sangat yakin, dan insya Allah sukses. Praktekin di luar, pilihan-pilihan hidup yang kecil-kecil dulu. Doa itu senjata paling berharga buat orang yang beriman. Sangat bisa diandalkan. Ada apa-apa aja minta sama Allah. Allah datangkan ini, Allah datangkan itu, Allah datangkan. Sehingga ketika Allah yang mendatangkan solusi, itu jadi mudah loh buat kita. Setiap kita butuh minta sama Allah, nanti Allah datangin. Kita nggak punya network, Allah punya. Kita nggak punya modal, Allah punya. Kita nggak punya ilmu, Allah punya. Kita nggak punya waktu, Allah punya. Semua Allah punya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minta sama Allah, sesimpel apapun. Ustadz, saya udah berdoa, tapi ternyata terjadi juga apa yang saya khawatirkan. Ada aja adegan-adegan yang saya minta apa, Allah kasih. Atau saya minta apa, Allah kasih. Yang sebaliknya, la tahzan. Tidak usah khawatir. Kenapa? Allah nggak pernah ngecewain orang yang meminta kebaikan darinya. Tapi kenapa terjadi kayak gini Ustadz? Kita nggak tahu aja ada apa di balik ini. Ini intinya adalah jangan panik, jangan berlebihan dalam menyikapi ketentuan Allah. Karena yakin Allah tidak pernah menginginkan bagi hambanya illa khairan, kecuali kebaikan. Allah tidak pengen keburukan bagi hambanya, nggak pernah pengen kesusahan bagi hambanya. Allah sendiri yang bilang, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen kemudahan untuk kalian, nggak pengen kesusahan untuk kalian. Jadi kita yakin kalau ada yang masalah dalam hidup kita, wah, bukan Allah mau mencurangi saya. Fa inna ma'al usri yusra. Tenang aja dulu, bilang la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin, melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah dan keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun, maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, ilahi. Ada masalah dikit, Rabbi. Terus saja, ada masalah sepele apapun, minta ke Allah. Ada masalah apapun, minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita masih terus mengharap dan meminta kepada Allah, kita nggak akan binasa. Kita nggak akan kalah, kita nggak akan rugi. Dan kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa.
dia pergi dan dia pasti akan kembali. Pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang. Kita kadang-kadang ngedakwahin teman kita dengan perasaan bukan kita udah lebih baik dari dia ya. Gak boleh sama sekali kita berpikir kayak gitu. Karena kita sadar kadang kalau dia nanti udah dapat hidayah Allah, bisa jadi dia akan nyalip kita di tengah jalan, lebih soleh dari kita. Lagi pula kan kita gak tahu akhir hidup kita itu akan baik atau buruk. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tetap dapat husnul khotimah. Bisa aja dia yang kita lihat kayak sekarang biasa-biasa aja, ntar akhir hayatnya malah dapat hidayah dan masuk surga. Banyak banget kisah-kisah kayak gitu. Kita ngedakwahin teman kita karena kita sayang sama dia. Kayak dulu kita ngajak dia malam nongkrong karena kita dekat sama dia soulmate kita banget, teman kita, sobat kita banget. Sekarang kita juga ngajak dia untuk belajar Islam bareng, ngajak sholat bareng karena dia teman kita. Sebagaimana dulu kita ngajak dia kepada hal yang kita senangi, sekarang juga kita mengajak dia kepada hal yang kita senangi dan insya Allah baik. Bukan karena merasa lebih. Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita. Gak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang la haula wala quwata illa billah, tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu, mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, Allah, Allah. Di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, baru terjadi keajaiban dalam hidup kita. Karena Allah sayang sama kita, nggak dikasih dunia. Kalau dikasih hanya untuk mencukupi kebutuhan kita, yang nggak membuat kita sampai lupa diri. Karena banyak orang makin dikasih dunia makin sombong, makin dikasih dunia makin jauh dari Allah, makin dikasih dunia makin jarang sholatnya. Dan kita ngerasain sendiri kalau lagi banyak masalah, sholat khusyuk, nangis-nangisnya, tahajud panjang, jam 1 malam udah bangun tahajud sampai subuh. Begitu dikasih solusi, subuh juga kadang kelewat. Makanya Allah nggak mau kita celaka gara-gara dunia, kasih aja masalah terus. Jadi kalau kita pengen Allah nggak ngasih masalah, istiqomah, dikasih dunia tetap beribadah, nggak dikasih dunia juga beribadah, sehingga Allah nggak khawatir kasih dunia untuk kita. Ini hambaku siap nggak ya dikasih harta? Ini hambaku siap nggak ya dikasih pasangan? Jangan-jangan ntar dia kalau udah dikasih pasangan lupa sama gua. Akhirnya udah deh jomblo aja lo, biar semakin dekat sama Allah gitu, bisa kayak gitu. Berbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan kelezatan hidup, kenikmatan hidup. Apa itu? Zikrul maut, mengingat kematian. Mengingat kematian adalah salah satu hobinya para nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah dia, karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa membuat kalian ingat mati dan melembutkan hati. Kita sering dilalaikan dengan kenikmatan hidup, dilalaikan dengan harta, dilalaikan dengan hiburan, entertain, dilalaikan dengan permainan dan senda gurau. Banyak hal-hal yang sifatnya melalaikan kita dalam kehidupan di dunia, melalaikan kita dari Allah, melalaikan kita dari berbuat baik, melalaikan kita dari taubat. Sehingga salah satu yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan itu adalah zikrul maut. Zikrul maut itu adalah hazimul lazzat. Dia itu adalah penghilang kenikmatan hidup. Baru hijrah, Allah kasih ujian pundung. Aduh, sama aja udah hijrah nggak hijrah, tetap aja nggak bisa dapat jodoh. Akhirnya udahlah sekalian kayak dulu aja. Aduh sama aja, ternyata udah rajin ngaji, masih aja nggak ada yang kecantol misalnya kan ya. Aduh udah pindah kerjaan, tetap aja belum dapat kerjaan yang lebih baik. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana tuh? Jawabannya Allah berikan itu setelah Allah lihat kesabaran kita. Kalau Allah belum melihat kesabaran kita, Allah nggak akan kasih apa yang Allah janjikan. Karena yattaqillah bukan hanya taubat, tetapi sabar. Itu satu paket. Takwa itu at-ta'ah was sabr, taat dan sabar, itulah takwa.
Wa may yattaqillah, siapa yang taat lalu sabar, baru Allah janjikan yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu semua janji Allah bagi orang yang takwa, dan takwa itu taat dan sabar.